sudah kita bentuk ini untuk merespon kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Semarang. Memang setiap hari kita juga sudah berinteraksi, berkolaborasi, agenda yang lain. Jadi memang ini semua sudah ada satu ikatan. Satu cengli, kemudian cuan, cincai. Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, kembali lagi dalam Jackpot Jateng Klik Podcast. Sebelumnya gimana nih kabar Tribuners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun Tribuners berada. Oke Tribuners, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Yoga dan juga Ko Ivan. Halo Tribuners. Halo Tribuners. Mungkin bisa dikenalkan nih Pak Yoga dan Ko Ivan. Sebenarnya dari mana sih? Ya, saya Yoga Pangemanan, Ketua Umum Porinti, Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa Semarang. Oke, Ko Ivan? Ya, saya Ivan dari Divisi Pemuda Porinti Semarang. Oke, gimana nih kabarnya Pak Yoga dan Ko Ivan ini? Baik-baik aja. Baik-baik Luar aja biasa ya. semua. Oke, sebelumnya nih, sebenarnya Porinti ini apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners. Ya. Porinti itu adalah satu perserikatan dari beberapa organisasi yang ada di Semarang ya. Organisasi itu terdiri dari 8, yaitu perkumpulan sahabat sejati itu sebetulnya dari etnis Hokja ya. Hokja atau orang bilang Fujing. Terus yang kedua Minangkongwe itu dari teman-teman etnis dari suku Hokkien. Ya. Yang ketiga ada perhimpunan Teochew, yaitu teman-teman dari Teochew. Keempat perkumpulan Guangxiao Weikuan, itu Kanton. Orang-orang kanton ya, terus paguyuban Hakka. Jadi itu kalau orang sini bilang orang Ge. Itu lima suku ya yang ada di Semarang. Terus kita ada tambah tiga sekolah di Semarang. Dulu itu ada sekolah Longhua, terus sekolah Sincung, sekolah Waing. 3 ini juga bergabung dalam organisasi ini, Porinti. Kenapa kita bikin perserikatan ini? Karena tentunya di waktu-waktu lalu itu pemerintah selalu ingin menghubungi kita. Bingung, yang dihubungi itu siapa? Ya. Maka muncullah Porinti ini. Saya harus menghubungi siapa kalau ada hal yang akan dibicarakan dengan masyarakat Tionghoa yang ada di Semarang. Ya, akhirnya ya kita pikir udah kita bentuk ini untuk merespon kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat Semarang. Ya. Nah, untuk Porinti ini sendiri dibentuk pada tahun berapa? Sekitar tahun 2002. 2002. Jadi cukup lama ya, Pak? 24 tahun yang lalu ya. Kegiatan kita itu kegiatan di budaya, ya, terus di pendidikan, terus sosial, yang pasti non politik praktis ya. Betul. Kalau politik sih kita semua ada aliran politik, pikiran politik masing-masing ya. Jadi ada yang misalnya partai, ada yang pro partai ini, pro ini, tapi dalam hal ini kita nggak politik praktis gitu ya. Karena kalau nanti di kepengurusan ada yang berpartai ini, nanti akhirnya kita pecah sendiri. Jadi kita non politik. Tapi kalau kegiatan sosial kan bisa dilakukan bersama-sama. Terus sejauh ini kegiatannya dari Porinti sendiri apa ini, Pak? Yang sudah kita lakukan setiap tahun itu donor darah. Donor darah karena kita biasanya donor darah mendekati bulan puasa. Kenapa mendekati bulan puasa? Karena waktu-waktu di bulan puasa itu mungkin pendonornya sedikit ya. Mereka akan nunggu setelah puasa selesai nanti saya baru donor atau apa, karena ada pertimbangan itu ya. Jadi kita sebelum puasa kita ngumpulin donor darah. Yang lalu kita dapat sekitar 600 kantong ya. Cukup banyak ya, Pak. Untuk yang Kabupaten PMI Grobogan itu ada
295. Terus yang Semarang 335 sekitar banyak ya, ya, Pak, cukup ya. banyak juga Oke. ya. Nah, sejauh ini sebentar lagi ini Sebenarnya kan masih ada soal kita juga partisipasi lampion kerjasama dengan Kota Pemkot. Semarang ya, Pemkot ya, kita pasang lampu-lampu lampion di sepanjang jalan-jalan tertentu. Terus juga kita ada kegiatan bagi angpau buat lansia atau masyarakat senior ya, yang juga yang mereka juga melakukan mengadakan sinja, tapi ada keterbatasan ya. Kita bantu angpau, sembako atau apa seperti itu. Terus juga kita adakan perayaan Imlek bersama yang mengundang kalangan mungkin dari Forkopimda, Pemkot ya, terus dari tokoh-tokoh masyarakat, dari ada Masjid Kauman ya, dan lain-lain, sehingga kita pada waktu perayaan Imlek itu bisa ketemu, bisa saling lebih mengenal. dan berkolaborasi, Ya, berkolaborasi bersama ya, Pak, ya. Oke. Karena kalau kita makin kenal makin sayang ya. Iya, Istilahnya orang bilang tak kenal maka tak iya, sayang, iya. udah kenal makin sayang. Getting Oke. to know is getting to love. Ya. Seperti itu. Mungkin saya bertanya ke Ko Ivan, apa saja sih kesibukan dari Porinti ini sendiri? Iya, Porinti ini kita menjelang Imlek ya, yang pasti sudah kita lakukan tadi yang seperti Pak Yoga cerita bahwa kita sudah melaksanakan donor darah, tepatnya itu mendapatkan 628 kantong kemarin. Kita bekerja sama dengan Rumah Sakit Samsu Hidayat dan cukup bagus hasilnya, ini melampaui rekor yang sebelumnya. Ya kita terima kasih sekali untuk para donatur maupun yang sudah mendonorkan darahnya. Kita tahu kebetulan juga Imlek ini berdekatan dengan bulan puasa. Iya. Kita tahu stok kantong kalau menjelang puasa biasanya cukup tipis, makanya diharapkan dengan adanya kita mengadakan donor darah ini bisa nabung buat stok PMI yang baik di kota maupun kemarin kebetulan kita kerjasama dengan 2 PMI, Grobogan sama Kota Semarang. Lanjut, kita juga sambil jalan juga persiapan nih, Mbak, kita sudah masang lampion, ini lagi on progress, dan yang spesial di tahun ini ada 12 show lampion yang akan kita letakkan di area Balai Kota Semarang. Itu bikin sendiri nggak sih, Mas? Kita pesan dari luar kota sih itu, dan memang yang pengrajinnya itu memang spesialis di bikin lampion itu. Lampion, oke. Bagaimana sih Pak menurut Pak Yoga terkait dengan toleransi di Kota Semarang ini? Sangat baik ya. Kalau tahun-tahun lalu pernah nomor 6 atau kelihatannya tahun lalu 2025 itu nomor 3 kalau saya nggak salah, kalah dengan Singkawang dan Salatiga. Ya, saya harapkan sih tahun ini atau tahun depan bisa berjalan lancar ya, ya, Pak, ya. Karena kita lihat di Semarang itu toleransinya cukup baik ya. Perayaan apa bisa kita jalankan. Bahkan kalau kita lihat yang main itu Samsi. Barongsai itu juga kebanyakan dari anak-anak yang non Chinese juga. Oke. Mereka juga menikmati, tertarik dengan kebudayaan itu ya, Pak. Oke. Jadi itu bukan ritual tapi itu kan budaya ya. Iya, betul. Ya. Jadi memang bisa berjalan beriringan. Beriringan ya. Toleransi itu tadi ya, Pak. Dan itu memang disimbolkan dari maskotnya Kota Semarang itu warak ngendok. Iya. Ya, itu adalah satu bukti bahwa toleransi yang baik dan perpaduan dari 3 etnis yang ada di Kota Semarang ini yang menjadi tolak ukur kita bahwa ini kota yang kita banggakan ini adalah kota yang sangat toleransi dan sangat kolaboratif sekali. Kita jarang ya yang jadi pegawai negeri, jadi mau nggak mau terjunnya ya ke bisnis. Biasanya kalau orang tuanya sudah ada bisnis, dia akan
anak itu sudah mulai dari kecil sudah terdidik untuk dengar soal bisnis. Orang tuanya di rumah juga cerita bisnis, dia dengar apa. Juga terbentuk ya dari kalangan muda sendiri, mereka terbentuk antar sesama pengusaha. Jadi yang umur 20, 25 itu mereka juga anak-anak kumpulnya kan dengan anak-anak yang kebetulan orang tuanya berbisnis, mereka juga berbisnis. Jadi ya kansnya lebih besar. Jarang mereka mikirkan untuk jadi ASN. Ya. Jarang ya, karena ASN kan terbatas sekali. Yang lamar begitu banyak. Ya. Jadi karena dia konsentrasi dan yang penting mereka ada jaringan. Jaringan ini yang sangat penting ya. Terus untuk tradisi apa saja yang biasanya dilakukan komunitas Porinti khususnya menjelang Imlek untuk mempererat hubungan antar pengusaha? Siapa yang mau menjawab? Mungkin Ko Ivan? Ya, kalau tradisi kita sebenarnya namanya kita perserikatan, artinya kita kan pengennya guyup. Iya. Semua bersatu dan sebenarnya tidak ada tradisi khusus yang gimana menjelang Imlek karena memang kita menjalinnya itu bukan musiman. Iya. Artinya kita memang menjalin ini untuk continue yang terus-menerus. Jadi memang setiap hari kita juga sudah berinteraksi, berkolaborasi, agenda yang lain. Jadi memang ini semua sudah ada satu ikatan. Sudah ada chemistry yang kita bangun dari awal, sehingga ini yang membuat kita bisa tetap kuat dan bisa tetap eksis. Oke, nah bicara tentang chemistry ini tadi Pak Ivan, bagaimana cara komunitas Porinti dalam membangun trust antar masing-masing pengusaha agar mereka itu bisa saling percaya bahwa ini memang satu komunitas yang bisa maju bersama seperti itu? Ya, kalau prinsip kita kalau orang Tionghoa itu kan yang penting 3C. 3C, ya. Apa itu? 1 Chengli, kemudian Cuan, Cincai. Apa itu? Nah, ini bocoran ini. Ya. Artinya apa? Untuk kamu mau finalnya itu adalah Cuan. Cuan itu artinya hasil ya. Okay. Laba, untung. Kamu pertama harus Chengli dulu. Chengli itu apa? Chengli fair. Okay. Ini yang harus kita pegang. Artinya fair ya kita harus fair. Cincai ya kalau memang wes gitu loh. Okay. Yang harus nerimo. Cincai itu artinya nerimo. Ya. 3 ini yang kita selalu tekankan, itu mungkin dari leluhur kita sampai kita semua selalu pegang prinsip itu. Nah, karena tadi kan Pak Yoga sudah menjelaskan kalau Porinti ini adalah bagian dari beberapa organisasi ya, Pak, ada 8 organisasi. Apakah ada kantor yang tersedia mungkin untuk mempermudah pemerintah menghubungi atau kantornya berada di mana? Di Jalan Gang Tengah nomor 73. Oke, itu setiap hari buka atau buka. Ada staffnya tetap di sana ya. Oke. Ya, kita harapkan dari Tribuners bisa menikmati acara-acara yang diadakan oleh komunitas Tionghoa ya. Jadi mungkin bisa berpartisipasi untuk ikut kalau ada barongsai atau kegiatan-kegiatan lain, misalnya donor darah, terus juga mengenai kegiatan-kegiatan lain yang positif dah. Oke. Ya, tadi Cincai itu istilahnya ya tidak terlalu hitung-hitung gitu. Berarti ikhlas saja gitu. Hitung ya. Oke. Ngalah lah istilahnya ya. Betul. Makan bareng ya wis Cincai, aku yang bayar gitu ya. Support gitu ya. Enggak terus Okay. waktu yang lalu aku yang bayar, sekarang kamu yang bayar. Enggak. Udah kalau mau ya saya bayar lagi. Kayaknya itu kunci rezeki mengalir tuh di situ, Pak. Ya antara lain. Apapun agamanya sepertinya kuncinya itu. Ya. Nah, untuk Ko Ivan sendiri kok sebagai pengusaha muda mungkin ya, Ko Ivan ada nggak sih
pesan yang akan disampaikan ke Tribuners ini khususnya untuk generasi muda? Tetap semangat dan percaya pada momentum. Kalau memang sudah ada momentum, ada kesempatan, maju, jangan menyerah. Oke, jadi gaspol gitu ya. Iya, karena sesuai dengan tema tahun baru ini yang kebetulan tahun ini juga tahun kuda, Iya. di mana tahun kuda ini digambarkan sangat progresif dan cepat. Nah, jadi kita juga tidak bisa menunggu atau ini, kita harus jemput bola atau bila perlu ya cepat, Cepat, ya. responsif. Ya, sat-sat kalau orang Semarang Betul. bilang. Oke Tribuners, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Pak Yoga dan Ko Ivan selaku komunitas Porinti di Semarang ya Pak ya. Nah, jangan lewatkan Jackpot, Jateng Klik Podcast. Saya Alif Yamri bersama dengan Pak Yoga dan Ko Ivan pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Ini ya. Jackpot Tribun Podcast.